Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Andika Dwi Putra dengan NPM 40622100200. Dengan rekan saya ada Saipul Rahman dengan PM 40622100125. Dengan rekan saya satu lagi yaitu Willy Prihartanto dengan NPM 40622100135. Di sini kelompok kami membawa studi case dengan produk sistem antrian pendaftaran pasien rumah sakit, rawat jalan umum, dan asuransi. Next. Di sini produk yang kami ambil yaitu mengenai sistem antrian pendaftaran pasien rumah sakit. Eh, Kenapa kami mengambil produk ini? Karena sistem antrian pendaftaran pasien rumah sakit adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengelola suatu, suatu sistem yang dapat dirancang untuk mengelola suatu proses pendaftaran pasien yang datang untuk mendapatkan layanan medis di rumah sakit. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pendaftaran, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan pengalaman pasien. Next. Di sini kami telah membuatkan sebuah IRD. Next. Tabel yang pertama yaitu ada entity pasien. Di sini berisi data pasien untuk informasi layanan medis. Ada nama pasien sebagai data untuk diisikan nama pasien. Yang kedua ada atribut alamat pasien. Yang ketiga ada atribut jenis kelamin. Dan yang terakhir ada tanggal lahir. Next. Entity yang kedua itu ada berisi informasi pendaftaran pasien, yaitu nama entitinya antrian pendaftaran. Ada primary key-nya di sini, yaitu ada ID antrian, ada ID pasien, tanggal antrian, jenis layanan, nomor antrian, ID layanan, dan asuransi. Pada entity ini terdapat eh, back. Pada entity ini terdapat tiga foreign key. Di sini ada ID pasien, serta ID layanan, dan ID asuransi. Next. Yang ketiga ada tabel layanan medis berisi informasi tentang layanan medis. Di sini ada atribut ID layanan, nama layanan, tarif layanan, serta ID dokter. Di sini foreign key-nya yaitu ada ID dokter untuk direlasikan dengan tabel dokter. Next. Dan yang terakhir ada berisi, yang terakhir adalah entitas asuransi. Berisi data status asuransi dari pasien untuk proses pengobatan. Next. Dan yang terakhir ini ada tabel dokter atau entitas dokter. Berisi data dokter yang akan menindaklanjuti dari permintaan pasien sebelumnya. Di sini ada ID dokter sebagai primary key-nya. Lalu ada nama dokter, spesialis, tarif konsultasi. Di sini primary key-nya adalah ID dokter. Next. Berikut adalah relasi dari entitas IRD yang kami buat. Yaitu ada pasien. Pasien di sini adalah relasinya yaitu one to many, di mana setiap satu pasien memiliki banyak antrian pendaftaran. Kenapa banyak antrian pendaftaran? Karena di sini ada atribut tanggal antrian, di mana setiap satu pasien memiliki banyak antrian pendaftaran dikarenakan ada tanggal antriannya di sini karena setiap hari mungkin atau setiap waktu pasien berobat di setiap rumah sakit untuk melakukan rawat jalan atau rawat jalan umum atau rawat jalan asuransi. Nah, selanjutnya di sini ada antrian pendaftaran merelasi kepada entitas layanan medis dengan foreign key-nya ID layanan. Ini akan merelasi one to one karena di sini ada simbol one to one. Lalu selanjutnya ada relasi dengan entitas asuransi. Di sini ID asuransi merelasi ke entitas asuransi dengan relasi one to one juga.
dikarenakan setiap antrian pasien atau pasien hanya memiliki satu asuransi. Selanjutnya di sini ada layanan medis, di mana foreign key-nya yaitu ada ID dokter. Setiap pelayanan medis yang dibuat oleh pendaftaran itu telah terhubung oleh entitas dokter, di mana relasi tersebut bersifat many to one. Jadi kenapa many to one? Karena di setiap pendaftaran memiliki layanan medis atau keluhannya lalu diserahkan kepada dokter. Dokternya hanya memiliki satu, namun satu dokter bisa memiliki banyak layanan medis. Next, diagram DFD. Next, baik, diagram DFD di sini seperti ini, eh, sistem informasi layanan medis, sistem informasi pendaftaran rumah sakit, rawat jalan umum dan rawat jalan menggunakan asuransi. Di sini telah tergambar bahwa sistem informasinya seperti ini, lalu sistem informasi pasti akan menerima pasien. Maksudnya dokter akan menerima pasien dari sebuah sistem informasi, lalu pihak admin akan mendaftarkan pasien melalui sistem informasi. Selanjutnya sistem informasi akan mengirim atau menunjukkan atau mengirim nomor antrian, setelah itu diterima oleh pasien. Next, selanjutnya kamus data akan dijelaskan oleh rekan saya, Saiful Rahman. Terus dik, ya semua mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, nomor 125. Di sini saya akan melanjutkan apa yang tadi disampaikan saya di kelas perihal tentang sistem antrian pendaftaran pasien rumah sakit. Tentang studi kasus sistem antrian pendaftaran pasien rumah sakit. Di sini saya akan menyampaikan kamus data dari sistem tersebut. Yang pertama, tabel pasien. Di sini tabel pasien mempunyai primary key, ID pasien, dan foreign key-nya tidak ada. Dan jumlah field yang ada di tabel pasien berjumlah 5 dengan rincian sebagai berikut. Satu, field ID pasien di mana tipe datanya menggunakan varchar. Di sini berisi data unik pasien bertipe data string. Yang kedua, field nama pasien dengan penggunaan tipe data varchar. Di sini nama pasien diisi oleh nama pasien itu sendiri. Yang ketiga yaitu field alamat pasien menggunakan tipe data varchar dengan isian alamat pasien. Yang keempat yaitu field jenis kelamin dengan tipe data SAR. Di sini diisi dengan jenis kelamin dari pasien itu sendiri. Yang terakhir yaitu field tanggal lahir dengan penggunaan tipe datanya varchar dan diisi dengan tanggal lahir dari pasien itu sendiri. Yang kedua, tabel antrian pendaftaran. Di sini primary key-nya yaitu ID antrian dan foreign key-nya ada 3 yaitu ID pasien, ID layanan, ID asuransi. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, Andika. Jumlah field yang digunakan dalam tabel ini yaitu jumlahnya ada 7. Yang pertama yaitu ID antrian di mana menggunakan tipe data varchar. Di sini berisi tentang ID unik pasien bertipe data string. Yang kedua ID pasien dengan menggunakan tipe data varchar. Di sini berisi kode unik kembali dari pasien bertipe data string untuk nanti direlasikan dengan tabel pasien. Yang ketiga yaitu field tanggal antrian dengan penggunaan tipe data date dan di sini diisi dengan tanggal antrian pasien sewaktu pendaftaran.
Yang ketiga yaitu field jenis layanan bertipe data varchar. Di sini berisi jenis layanan yang disediakan. Yang ketiga yaitu field nomor antrian bertipe data varchar. Di sini berisi nomor antrian dari pasien. Yang keenam yaitu ID layanan bertipe data varchar dengan isian berisi data unik, layanan bertipe data unik layanan bertipe data string untuk nanti dilaksanakan dengan tabel layanan medis. Yang ketiga yaitu field ID asuransi bertipe data varchar berisi ID unik asuransi dengan bertipe data string untuk nanti dilaksanakan dengan tabel asuransi. Yang selanjutnya itu tabel asuransi, di mana tabel asuransi ini menggunakan primary key ID asuransi. Dan untuk foreign key-nya tidak ada. Jumlah field di tabel asuransi berjumlah ada 3. Yang pertama, field ID asuransi bertipe data varchar. ID asuransi berisi ID unik asuransi dengan tipe data string. Yang kedua, yaitu field nama asuransi bertipe data varchar, di mana isian dari field nama asuransi berisi nama asuransi yang terdaftar di rumah sakit. Yang ketiga, yaitu field jenis asuransi bertipe data det dengan isian berisi jenis asuransi. Yang selanjutnya itu tabel layanan medis dengan penggunaan primary key-nya ID layanan dan foreign key dan dengan tambahan foreign key ID dokter. Jumlah field yang digunakan dalam tabel ini itu ada 4. Yang pertama field ID asuransi bertipe data varchar, di mana berisi data unik asuransi dengan bertipe data string. Yang kedua yaitu field nama asuransi bertipe data varchar, file nama asuransi berisi nama asuransi yang terdaftar di rumah sakit. Yang ketiga yaitu field dari pelayanan bertipe data desimal dengan isian data di field ini yaitu berisi hari pelayanan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu field ID dokter dengan tipe datanya varchar dengan isinya itu berisi ID unik dokter yang digunakan untuk merelasikan dengan tabel dokter. Selanjutnya yaitu tabel dokter, di mana penggunaan primary key-nya yaitu ID dokter dan foreign key tidak ada. Jumlah field yang ada di tabel dokter berjumlah ada 4. Yang pertama ID dokter bertipe data varchar dengan isian di field ini yaitu kode unik asuransi bertipe data string. Yang kedua field nama dokter dengan tipe data varchar dengan isian dari field ini yaitu berisi nama asuransi yang terdaftar di rumah sakit. Yang ketiga yaitu field spesialis dengan tipe data desimal, di mana isian dari field ini yaitu berisi tarif pelayanan. Yang terakhir yaitu field tarif konsultasi dengan tipe isian data yaitu varchar dengan isian data berisi ID unik dokter yang digunakan untuk melacakkan dengan tabel dokter. Berikut ada hubungan relasional dari sistem antrian pendaftaran pasien rumah sakit. Ada di mana di sini ada pasien terus melakukan nomor antrian dengan relasinya itu one to many. Jadi nomor antrian ada relasi ke asuransi dan layanan medis, di mana antrian pendaftaran ke asuransi itu relasinya one to one, dan antrian pendaftaran dan relasi antrian pendaftaran ke layanan medis relasinya one to one. Selanjutnya ada relasi layanan medis ke dokter, di mana relasi ini many to one.
Selanjutnya ada PSPIK di mana akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya yaitu Willy Hartanto. Oke, sebelumnya terima kasih Kang Saiful atas penjelasannya terkait dengan kamus data. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi PSFix akan dijelaskan oleh saya. Eh, Contoh atau studi kasusnya dari sistem antrian pendaftaran pasien rumah sakit. Oke, next. Oke, di sini di slide ini adalah ada yang namanya pendaftaran pasien baru. Sebelumnya mungkin bertanya apa itu PSPIK? PSPIK adalah alur proses kinerja dari sistem tersebut. Oke. Nah, di pendaftaran pasien baru, sistem harus memungkinkan staf administrasi untuk mendaftarkan pasien baru dengan informasi yang diperlukan dengan menginput antara lain nama lengkap pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor kontak, dan jenis layanan yang diminta oleh pasien tersebut. Dengan hasil atau outputnya adalah nanti nomor kamedis, nomor kamedis unik untuk pasien baru, atau nomor antrian untuk layanan medis. Oke, next. Oke, di sini selanjutnya ada yang namanya verifikasi dan validasi data. Di sistem ini harus melakukan verifikasi dan validasi data yang dimasukkan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya. Dengan memasukkan data atau menginput informasi pasien yang dimasukkan dengan hasil atau outputnya adalah konfirmasi pendaftaran berhasil atau tidaknya. Pesan kesalahan jika terjadi kesalahan dalam menginput data tersebut. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke dalam slide pengelolaan antrian. Di sistem ini harus mengelola antrian pasien berdasarkan waktu kedatangan atau prioritas layanan dengan menginput nomor antrian, status pasien dalam kurun menunggu, dalam pemeriksaan atau selesai. Dengan hasil atau outputnya adalah nomor antrian saat ini, perkiraan waktu tunggu, dan status antrian. Next. Nah, di slide selanjutnya adalah pengaturan janji temu pasien dengan dokter. Di sistem ini harus memungkinkan staf administrasi untuk mengatur janji temu untuk pasien dengan dokter terkait untuk menerima layanan medis dengan menginput data sebagai berikut: nomor antrian, tanggal, dan waktu janji temunya sebagai hari apa dan di jam dan tanggal berapa. Dengan menginput dengan hasil outputnya adalah konfirmasi janji temu yang berhasil. Oke, next. Nah, di slide selanjutnya ada pencarian dan pembaruan informasi pasien. Sistem harus memungkinkan staf untuk mencari dan memperbaharui informasi pasien yang ada dengan menginput nomor medis atau nomor pasien dengan hasil outputnya adalah detail pasien yang sesuai dengan kriteria pencarian. Oke, next. Dan selanjutnya di sini terdapat beberapa kalimat dan kesimpulan. Sistem hanya tersedia untuk staf administrasi rumah sakit yang memiliki izin akses, dan sistem hanya mengelola antrian dan pendaftaran pasien, tidak termasuk sistem manajemen medis atau klinis. Dengan kesimpulan dari seluruh yang kami sampaikan,
Dengan mematuhi spesifikasi ini, sistem antrian pendaftaran pasien rumah sakit akan dapat meningkatkan efisiensi dan pengalaman pendaftaran pasien di rumah sakit, serta memberikan informasi yang diperlukan kepada staf administrasi untuk pengambilan keputusan yang tepat. Oke, baik, begitu saja pemaparan dari kami. Terima kasih rekan-rekan Kang Saiful Rahman, Kang Andika Pratama sudah memaparkan materi tersebut. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata atau kalimat yang kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.